Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita semua memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan banyak kesempatan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya tak lupa salawat beserta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sama mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan cara komunikasi seseorang dengan orang lain, yaitu menggunakan bagian tubuh kita, entah itu dari mata, mulut, tangan, dan lain sebagainya. Bahasa tubuh ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengekspresikan diri kita saat berkomunikasi dengan seseorang ataupun orang lain. Jadi orang bicara kita bisa tahu dengan detail apa yang kita rasakan hanya dengan cara kita bersikap, dengan cara kita menggerakkan bagian tubuh kita. Nah, pada kali ini langsung saja saya akan bahas tentang tata cara bahasa tubuh yang biasa kita lihat ataupun bisa kita lakukan. Dan yang pertama merupakan ekspresi wajah kita. Nah, wajah merupakan bagian tubuh yang paling mudah menunjukkan emosi. Apabila kita sedih, apabila wajahnya muram, kita akan merasa sedih, ataupun wajahnya tersenyum itu biasanya menunjukkan rasa bahagia dan lain sebagainya. Itu merupakan bahasa tubuh kita yang pertama, yaitu ekspresi wajah. Dan yang selanjutnya, bahasa yang kedua merupakan kontak mata. Kontak mata juga termasuk bagian dari bahasa tubuh, karena kontak mata itu kita menunjukkan rasa bahwa kita memperhatikan lawan bicara kita. Jadi ketika kita menatap orang yang sedang berbicara dengan kita, maka rasa orang tersebut akan senang apabila kita memperhatikan dan menyimak apa yang mereka bicarakan. Dan itu merupakan bahasa tubuh yang kedua. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, merupakan gerakan tangan. Nah, gerakan tangan bisa memperjelas ucapan kita. Nah, apabila kita sedang berbicara pada seseorang, kita sambil menggerakkan tangan kita, nah itu merupakan mengekspresikan bahasa kita dengan tangan lebih jelas lagi, seperti itu. Dan yang selanjutnya merupakan yang keempat, postur tubuh. Nah, cara kita berdiri dan cara kita duduk, apapun hal yang kita lakukan ketika kita berbicara dengan seseorang. Contohnya kita sedang berdiri, maka apabila kita berdiri itu sehendaknya kita dengan lurus, tegak, ataupun lurus seperti itu, maka orang yang melihat kita, yang sedang mendengarkan kita akan lebih enak mendengarkan kita. Jadi tidak menunjukkan penolakan ataupun tidak setuju. Yang selanjutnya, yang kelima, merupakan gerakan kepala. Nah, gerakan kepala itu biasanya seperti mengangguk dan bergeleng-geleng. Itu bisa kita temukan apabila kita sedang mendengarkan orang yang berbicara. Kita seringkali menundukkan kepala, itu berarti kita sedang memahaminya, sedang memperhatikannya. Itu merupakan hal yang seringkali kita lihat ketika sedang berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Ya, seperti biasanya menunduk itu seperti menunjukkan pengiyakan ataupun, dan sedangkan menggeleng-geleng kepala itu menunjukkan penolakan ataupun tidak setuju, seperti itu. Dan yang terakhir merupakan sentuhan tangan. Nah, sentuhan juga merupakan bagian dari bahasa tubuh. Karena dengan menyentuh ataupun seperti contohnya berjabat tangan dengan seseorang dengan maksud menyapa ataupun yang lainnya, itu merupakan ataupun menepuk bahu seseorang sebagai tanda bersalaman ketika bertemu dengan seseorang. Nah, itu merupakan bahasa tubuh yang terakhir.
Jadi kelima itu tadi merupakan bahasa tubuh yang sering kita jumpai, sering kita lakukan sering kita lakukan dengan seseorang ketika kita sedang berkomunikasi dengan seseorang. Nah, seperti yang pertama tadi, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, postur tubuh, pose, gerakan kepala, sentuhan, dan itu hendaknya kita melakukan kelima itu apabila kita sedang berbicara dengan seseorang, karena apabila kita melakukan kelima bahasa tubuh itu, kita lebih tenang, lebih nyaman apabila kita sedang berbicara dengan orang lain. Jadi itu teman-teman. Simpulannya, bahasa tubuh sangat penting apabila kita sedang berbicara dengan orang lain. Berkomunikasi dengan bahasa tubuh kita bisa lebih enak atau mengerti perasaan seseorang apabila kita sering menggunakan bahasa tubuh itu. Maka teman-teman semua, malah kita apabila sedang melakukan pembicaraan atau berkomunikasi dengan seseorang ataupun teman kita, dan ataupun bahkan guru kita ataupun dosen kita, maka tolong biasakanlah dengan menggunakan bahasa tubuh kita, entah itu menggunakan mata ataupun itu menggunakan gerakan kepala, sentuhan, ataupun gerakan tubuh dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena seperti tadi akan memberikan rasa ketenangan, rasa senang orang lain ketika berbicara dengan kita. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.